kecil tapi punya pengaruh besar. Itulah kolang-kaling. Apalagi ketika bulan Ramadan, rasanya eksistensi kolang-kaling meningkat. Bayangkan semangkuk es campur tanpa kolang-kaling, rasanya tentu kurang pas. Ia menambah cita rasa kenyal dan sensasi tersendiri ketika kita menyantap suatu minuman. Meski pada bulan-bulan selain Ramadan, kolang-kaling tetap mudah ditemukan, tapi bagi sebagian orang, mereka sengaja berburu kolang-kaling untuk menu takjil berbuka puasa. Aku kadang suka malah nyari jajanan yang ada kolang-kalingnya. Mungkin seperti kayak ada sop buah atau es campur gitu ya. Sejujurnya kolang-kaling kayak salah satu menu di es buah yang aku cari sih, karena kayak emang rasanya kan mirip-mirip jelly dan segar. Jadi menurut aku emang selalu sih kayak nyari-nyari es buah, es campur tuh yang ada kolang-kalingnya kayak gitu. Tak hanya sekedar menjadi sajian menu berbuka puasa, kolang-kaling membawa keberkahan bagi para petani. Beberapa minggu sebelum bulan puasa, aktivitas mereka dipadati oleh kegiatan panen kolang-kaling. Di Indonesia banyak sekali ditumbuhi pohon aren. Pohon dengan nama latin Arengan pinnata ini adalah palma yang terpenting setelah pohon kelapa. Semua bagian tanaman aren memiliki nilai ekonomi. Cemilan kenyal berbentuk lonjong dan berwarna putih transparan ini berasal dari biji pohon aren yang dianggap sebagai salah satu palma terpenting setelah pohon kelapa. Salah satu kawasan yang kaya pohon dengan nama latin Arengan pinnata adalah Rumpin, Kabupaten Bogor. Torfi, salah satu petani, menuturkan bahwa menjelang bulan Ramadan, ia memiliki 10 pohon aren yang sudah berbuah semua. Sekitar ada 10 lah. Ada 10. Satu kebun yang banyak soalnya. Torfi menuturkan setiap buah memiliki ciri untuk menunjukkan ukuran kolang-kaling di dalamnya. Jika buahnya berbentuk lonjong, maka ukuran kolang-kaling di dalamnya cukup besar. Begitu pula jika buahnya memiliki bentuk agak pendek, maka buah di dalamnya berukuran kecil. Dalam satu pohon aren terdapat 7 hingga 12 tangan atau kumpulan kolang-kaling. Dalam satu tangan biasanya terdapat 40 hingga 50 nyere. Nyere adalah batangan kolang-kaling yang di dalamnya terdapat ratusan biji kolang-kaling. Sekitar satu nyere, sekitar 250 lah. Kalau bijiannya itu malah lebih lah. Itu kan kalau yang bagus rakepan lebih. Jika sedang musim panen seperti ini, Torfi biasanya mengajak keluarga ataupun tetangga untuk membantunya di kebun. Setiap orang memiliki tugasnya masing-masing. Jika tidak mengandalkan tenaga orang lain, maka Torfi akan kewalahan. Karena dalam satu pohon saja, ia bisa menghasilkan hingga ratusan kilogram kolang-kaling. Pohon aren memiliki waktu 3-4 tahun untuk diambil buahnya. Jika buah kolang-kaling sudah panen, maka pohon aren tak akan berbuah lagi. Jika buah kolang-kaling sudah berjatuhan, maka itu pertanda bahwa buah sudah siap dipanen. Sekali berbuah, cuma satu kali. Cuman harapannya kita kalau udah berbuah punya sendiri mah buat bikin gula ke bawah, sampai tanah itu keluar, bikin lagi, kita ambil air gula, terus sampai dibikin sampai biar keras tuh airnya. Sebelum siap dijual, ada proses panjang membuat kolang-kaling. Setelah dipisahkan dari batang, buah lalu direbus di dalam drum besar. Dalam proses itu, petani harus berhati-hati agar tidak terkena getah kolang-kaling. Pasalnya, getah kolang-kaling terkenal bisa membuat gatal luar biasa jika terkena kulit. Biasanya kayu yang dipakai adalah kayu rambutan karena sifatnya yang tahan lama ketika dibakar. Dalam sehari, petani bisa merebus kolang-kaling hingga 5 kali dengan sekali rebusan memakan waktu sekitar 2 jam. Dibakar, direbus, after itu lalu didiamkan, direbus sekitar 2 jam supaya si kolang-kalingnya itu kenyal, menggunakan proses kenyal dan bersih gitu dari getah. Memang ada 2 jenis pengolahan kolang-kaling agar bersih dari getah.
Bisa dibakar selama 1 jam ataupun direbus selama 2 jam. Torfi memilih untuk merebus karena dalam sekali perebusan bisa untuk sekaligus banyak. Sebenarnya tak ada beda yang signifikan antara kolang-kaling bakar dan rebus. Yang penting prosesnya harus lama dan benar sehingga tak ada getah tersisa pada buah kolang-kaling. Setelah direbus, maka buah harus dikupas dan dipisahkan dengan cangkang kulitnya. Hasil akhir kolang-kaling yang bagus tergantung dengan kondisi buah saat dipanen. Kolang-kaling itu yang diambil bukan yang tua, tapi yang setengah muda. Yang masih menuju ke tua itu lebih baik, lebih bagus untuk kolang-kaling. Nanti hasilnya akan maksimal. Dalam satu buah biasanya terdapat 2 hingga 3 kolang-kaling. Setelah direbus dan dipisahkan dari cangkangnya, kolang-kaling digeprek menggunakan palu kayu. Fungsinya adalah agar nanti kolang-kaling bisa kenyal ketika dikonsumsi. Setelah digeprek dan dicuci bersih, kolang-kaling dimasukkan ke wadah dan diberi air beras. Air beras juga memiliki fungsi sebagai penghilang asam dan lendir pada kolang-kaling. Diusahakan kolang-kaling harus dalam kondisi selalu terendam air jika belum ingin diolah. Penyimpanannya pun harus pada tempat tertutup rapat agar tak terkontaminasi bakteri apapun. Kenapa harus rendam air? Supaya tidak menciut dan kempes. Karena kan pada dasarnya komposisi si kolang-kaling itu dalamnya kandungan air 93%. Kalau misalkan tidak ada air, bahkan kalau misalkan kita punya wadah medianya itu lebih besar gitu kan, dan itu harus full si airnya. Terus terendam dan itu supaya tidak menciut dan kempes. Itu sih fungsinya. Dan tetap akan mutunya tetap terjaga kualitasnya. Kan suka berlendir kan Mbak. Kalau kolang-kaling disimpan udah nggak dimakan gitu kan, masih disisa berapa gitu. Itu nggak habis, itu harus diganti tuh airnya. Salah satu keunikan kolang-kaling terletak pada rasanya yang hambar jika belum diolah apapun. Tapi ternyata rasa hambarnya inilah yang membuat kolang-kaling mudah berbaur dengan segala macam olahan makanan penutup. Pertama, dari teksturnya ya. Dari teksturnya dia emang bening ya. Bening sebelum dijadikan manisan, warna hijau, warna merah, ada bahkan yang warnanya merah sama hijau kalau nggak salah ya. Terus dari segi rasanya dia kan terlalu plain kalau belum diolah, jadi plain rasanya seperti itu. Jadi bisa cocok tuh Mbak masuk ke es campur, bisa masuk ke yang manis, terus yang hangat gitu bisa masuk ya sebenarnya. Kecuali kalau masakan kayak soto mie nggak masuk. Yang penting buat dessert, buat penutup gitu, makanan penutup itu cocok banget. Uniknya, dalam sebagian kepercayaan masyarakat, kolang-kaling sebenarnya tak hanya sekedar buah yang populer di bulan Ramadan saja. Buah ini diyakini menjadi salah satu media yang membuat Sunan Kalijaga memeluk agama Islam. Dalam sebuah cerita disebutkan, kolang-kaling bahkan menjadi karomah dari Sunan Bonang yang akhirnya menjadi guru Sunan Kalijaga. Saat itu melihat Sunan Bonang yang membawa tongkat berlapis emas di tengah hutan, Raden Said, nama Sunan Kalijaga sebelum memeluk Islam, muncul niat untuk merampoknya. Namun begitu Raden Said mendekat, tiba-tiba Sunan Bonang menunjuk bongkahan buah aren dengan tongkatnya. Tak disangka-sangka, tumpukan buah itu mendadak menjadi bongkahan emas yang melimpah. Melihat kejadian itu, Sunan Kalijaga justru mengurungkan niat merampok dan malah menyatakan diri memeluk Islam. Heran, di sebagian besar wilayah Jawa Tengah, kolang-kaling dianggap sebagai tanaman berkah. Meski jika dirunut lebih dalam, tanaman aren memang punya arti lebih dari sekedar buah kolang-kaling. Dalam budaya Sunda, penyebutan Bogor bisa dimaknai sebagai tunggul kaung atau bonggol dari pohon aren. Hal ini merujuk pada sebuah pantun Pak Cilong yang disebut sebagai orang dengan keterbatasan penglihatan, tetapi sangat terbuka mata hatinya. Pohon yang dulu bahkan sering diidentikan dengan sarang makhluk halus, berdampingan mesra dengan kurma dan menjadi salah satu buah paling dicari saat Ramadan. Selain itu, semua bagian dari pohon aren, baik dari batang, ijuk, sampai buahnya, semua memiliki manfaat luar biasa bagi masyarakat. Pohon aren seolah menjadi sebuah perwujudan sebaik-baik makhluk adalah yang berguna untuk makhluk lainnya.
adalah Gunung Namrud. Gunung ini menyimpan peninggalan berhala milik Raja Namrud. Dan sekarang saya mau melihat kolam yang informasinya ini adalah tempat pembakaran Nabi Ibrahim. Hi Chef, how are you? Wow. Wow.